Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma salli wa sallim alaihi. ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat yang terbesar kepada kita semua, yaitu iman dan Islam. Semoga Allah selalu menjaga iman dan Islam kita sampai di akhir umur, dan dengan iman dan Islam kita semua akan mendapatkan rahmat Allah, masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad Allahumma salli wa sallim alaihi, yang di akhirat menjadi satu-satunya harapan kita untuk mendapatkan pertolongan dari sesama hamba, untuk selamat dari neraka, masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita mempelajari syariatnya beliau, kita akan berhak mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kajian tentang kitab Sulam Taufik dengan bab hal-hal yang menyebabkan kemurtadan, keluar dari agama Islam, masih tentang murtad secara akidah. Kemarin sudah dijelaskan beberapa hal, yang sekarang adalah selanjutnya au halala muharraman bil ijma'i ma'luman minad dini bid darurah. Termasuk kemurtadan secara akidah dan secara keyakinan adalah menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah, yang sudah disepakati oleh seluruh umat Islam, dan itu sudah diketahui dengan mudah dalam urusan agama Islam. Mimma la yakhfa alaihi, yang sudah tidak samar lagi keharamannya, sudah jelas semua orang Islam tahu bahwa itu adalah haram. Kazina, seperti perbuatan zina, na'udzubillah min dzalik. Wal liwat, dan juga perbuatan al-liwat. Ini adalah julukan untuk perbuatan yang dilakukan kaumnya Nabi Lut, yaitu suka sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Dua dosa besar ini sudah jelas haram. Yang pertama zina, berhubungan yang tidak didahului dengan pernikahan, maka itu jelas haram. Kalau dikatakan zina itu halal, maka hukumnya adalah murtad. Apalagi sampai melegalkan perzinahan, prostitusi, apalagi sampai menyediakan sarana dan prasarana untuk melakukan perzinahan, menyediakan kondom untuk anak-anak sekolah. Ini hukumnya kategori dosa besar, atau kalau dikatakan itu legal maka bisa murtad. Na'udzubillah min dzalik. Padahal zina itu adalah dosa yang tidak akan berhenti sepanjang masa. Misalnya ada seseorang laki-laki dan perempuan berzina, maka dari perzinahan itu kalau melahirkan anak itu harusnya tidak mendapatkan hak waris daripada ayah atau ibu
ayah biologisnya, karena dia tidak bernasab kepada seorang ayah siapapun. Dia punya nasab hanya kepada ibunya saja. Kalau yang lahir ini perempuan, maka dia tidak memiliki wali nikah secara nasab. Kalau menikahkan nanti harus hakim. Maka jika ini tidak dilakukan, nantinya seandainya yang menikahkan itu adalah ayah biologisnya, maka pernikahannya juga tidak sah dan menjadi zina hubungannya. Dan bukan hanya urusan pernikahan maupun warisan saja. Anak yang hasil hubungan di luar nikah ini akan berbeda dengan saudara-saudara yang lain. Yang lainnya bisa berbangga dengan memiliki ayah, memiliki ibu yang sah, sedangkan dia akan merasa malu. Kalau dia hidup dalam keadaan malu, maka nantinya dia akan merasa asing, baik di keluarga sendiri ataupun di lingkungan, sehingga dia tidak nyaman berada di tengah-tengah lingkungannya. Akhirnya dia akan lari ke jalanan, dia akan tidak mau untuk mendengarkan nasihat karena merasa itu bukan orang tuanya dan seterusnya, dan dia juga akan merasa terbuang dari keluarga besarnya. Dan kalau dia tahu tentang aib orang tuanya, maka itu akan menjadi traumatik atau rasa malu yang sepanjang masa. Kalau ada yang menceritakan hal itu, akan membuat dia malu selama-lamanya. Dan ini rasa malu yang ditanggung oleh anak-anak yang lahir di luar nikah ini adalah dosa orang tua. Dia tidak ikut melakukan kesalahan, tapi ikut menanggung rasa malu. Bukan hanya keturunannya yang malu, tapi orang tua daripada laki-laki perempuan yang melakukan hubungan perzinahan itu akan malu ketika anaknya yang masih sekolah ternyata sudah hamil di luar nikah. Maka itu akan membuat orang tuanya malu, sekolahnya juga malu, bisa-bisa dia dikeluarkan dari sekolah, sehingga masa depan akademisi, kemudian karir dan sebagainya bisa gagal, ataupun hal-hal yang lainnya. Sehingga dampak perzinahan itu bukan hanya dirasakan dua orang saja, laki-laki perempuan, tapi juga seluruh keluarganya akan menanggung malu dunia dan akhirat. Keturunan-keturunannya akan malu dunia dan akhirat. Inilah sangat bahayanya perbuatan zina, sehingga tidak boleh dikatakan itu halal. Kalau dikatakan halal maka hukumnya murtad. Na'udzubillah min dzalik. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian ini mendekati perbuatan zina. Sesungguhnya zina itu adalah fahisyah, kebejatan moral. Wa sa'a sabila, dan cara yang terburuk untuk menjadikan generasi selanjutnya, generasi yang tidak sah secara hukum agama, generasi yang akan menanggung malu selama-lamanya. Nah, karena itu perlu kita ajarkan kepada generasi-generasi muda tentang bahaya perbuatan zina yang akan membuat malu seluruhnya, baik orang tua dan anak keturunannya di dunia dan di akhirat. Liwat itu adalah perbuatan yang sangat dikutuk oleh Allah dari orang-orang kaum Nabi Lut, suka sesama jenis, sampai-sampai tidak ada satu makhluk pun, baik itu hewan, yang melakukan seperti itu. Tidak ada kucing jantan berkumpul dengan kucing jantan, kecuali pasti akan bertengkar. Ayam juga sama. Hewan itu tidak ada yang kumpul sesama jenis. Nah, jika ada manusia yang melakukan seperti itu adalah kerusakan otak, lebih hewan daripada hewan. Oleh karena itu Allah sangat mengutuk.
kaum Nabi Lut ini karena sudah melewati batas kewajaran sebagai makhluk, maka dikutuk oleh Allah, diberikan hukuman. Dia dan tempatnya ini di daerah Sodom, diangkat buminya oleh Allah sampai ke langit, kemudian ditumpahkan dengan terbalik, sehingga yang ada di atas bumi jatuh berada di dalam bumi. Bukan hanya itu saja, setelah jatuh di dalam bumi, Allah menghujani dengan meteor-meteor dari atas langit. Dirojam, dilempari batu meteor oleh Allah dari atas langit sehingga hancur sehancur-hancurnya. Dan hukum zina itu kalau dia ghairu muhsan, laki-laki dan perempuannya belum menikah, ini hukumannya adalah dicambuk 100 kali. Setelah itu diasingkan selama 1 tahun, atau bahasa kita dipenjarakan selama 1 tahun. Ini supaya menjadi pelajaran hebat berat bagi teman-temannya untuk tidak melakukan. Dan hukuman cambuk itu dilakukan di hadapan banyak orang, di halayak ramai, disiarkan di seluruh tempat-tempat yang ada, sehingga menjadi contoh. Kalau yang sudah menikah, na'udzubillah, seperti perselingkuhan yang marak terjadi saat ini, na'udzubillah, padahal sudah menikah, padahal sudah punya pasangan yang sah, yang halal, dia masih mencari yang haram, maka ini hukumannya adalah dirojam. Rojam itu dia ditanam setengah badan di tanah, dari pusar ke atas berada di atas tanah. Kemudian semua orang yang melihat proses itu wajib melempari batu dengan ukuran sekepalan tangan manusia sampai mati. Nah, itu kalau memenuhi syarat-syaratnya hukum perzinahan. Karena perzinahan itu hukumannya berat, maka syarat-syaratnya juga berat, yaitu harus ada 4 saksi laki-laki yang melihat langsung, masuknya alat kelamin laki-laki kepada alat kelamin perempuan secara langsung, bukan dari video, bukan dari CCTV, bukan dari balik monitor dan sebagainya. Ini langsung, dan itu wajib yakin mengetahui maksudnya. Kalau hanya mendengar suara-suara saja, atau misalnya hanya dari kegelapan malam tidak tahu, maka tidak bisa ditegakkan hukum rojam tersebut. Kecuali kalau pelakunya ini ikrar, mengaku perbuatannya, maka itu bisa ditegakkan hukum rojam. Kalau hukum liwat, na'udzubillah dan dzalik, sesuka sesama jenis ini lebih berat daripada hukum rojam. Kalau rojam itu dilempar batu sampai mati. Kalau sodomi, liwat, atau sesama jenis, baik itu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu hukumannya adalah dibakar hidup-hidup, diikat di tiang kayu, kemudian dinyalakan api dari bawah, dipanggang, dibakar hidup-hidup. Karena dia lebih hewan daripada hewan, dan itu menjadi sumber penyakit yang tidak ada obatnya, AIDS. Bukan hanya penyakit biasa, penyakit yang termasuk kutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena likulidain dawa, dikatakan semua penyakit itu ada obatnya pada dasarnya. Kalau penyakit itu tidak ada obatnya, itu tanda adalah iqab atau siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ebola, AIDS, dan seluruh penyakit-penyakit kelamin yang lain. Alhamdulillah ya. Jadi oleh karena itu memang harus diharamkan seperti itu.
Tidak ada akal waras manusia menerima perbuatan zina atau liwat ini sebagai perbuatan legal. Tidak bisa. Secara nas dalilnya jelas haram, secara akal logika menunjukkan bahwa perbuatan sangat berbahaya, baik untuk pribadinya ataupun orang lain. Oleh karena itu harus kita berusaha menjelaskan ini kepada generasi-generasi muda agar tidak melakukan perzinahan. Na'udzubillah min dzalik. Di akhirat, na'udzubillah, orang-orang yang berzina itu diterangkan ketika bangkit dari kubur tampak tandanya, yaitu alat kemaluannya ini membesar, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, sehingga orang semua tahu, oh ini orang yang pernah zina. Seperti diceritakan di kitabnya Abdul Haddad, Sabilul Ibtikar, orang yang peminum khamr itu nanti ketika bangkit dari kubur langsung di tangannya ini menggenggam gelas minuman khamr, tidak bisa dilepas. Ini tanda orang-orang yang di dunia perbuatannya adalah minum khamr. Orang yang memakan riba itu perutnya akan membesar seperti tanah, seperti rumah, sehingga dia berjalan ke padang mahsyar ini sambil menyeret perutnya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, sepandai apapun menyimpan dosa di dunia ini, nanti di akhirat akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah agar dihindarkan, dilindungi dari perbuatan-perbuatan maksiat, khususnya seperti zina dan liwat. Na'udzubillah min dzalik. Wal qatlu was sariqatu wal ghasbu. Kemudian yang tidak boleh dihalalkan adalah perbuatan haram seperti membunuh. Na'udzubillah min dzalik. Membunuh ini termasuk tanda akhir zaman, itu maraknya pembunuhan. Kadang-kadang yang dibunuh ini tidak tahu kenapa dia harus mati. Yang membunuh kadang-kadang tidak ada tujuan tertentu, hanya main-main. Maaf. Kadang-kadang anak sekolah membuli temannya hanya mainan, bergurau, tapi sampai terjadi kematian. Nah, ini tidak masuk akal. Kecuali kalau itu dalam peperangan memang layak untuk terjadi saling membunuh, atau misalnya karena satu kezaliman dia membalas, nah itu mungkin masih bisa dikena akal. Alasan untuk membunuh itu masih bisa diterima oleh logika kita. Tapi kadang-kadang anak SMP, SMA, anak-anak perkuliahan itu hanya untuk urusan bully, hanya untuk urusan ospek, urusan kesiswaan dan sebagainya, sampai melakukan pembunuhan berencana berjamaah. Nah, ini berbahaya. Karena membunuh itu apapun alasannya, tetap kalau tidak benar seperti untuk jihad fisabilillah, ini hukumnya adalah haram. Meskipun kalau kita mau dizalimi orang, karena diceritakan seperti kedua putra Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Ini Qabil mau membunuh saudaranya karena iri dengan istri yang dimiliki lebih cantik dan lebih harmonis rumah tangga. Maka dia berencana untuk mengambil istrinya dengan cara membunuhnya, dan terjadi. Hanya urusan perempuan, terjadilah pembunuhan. Nah, ketika mau dibunuh, Qabil ini tahu dalam tulak, aku akan membunuh kamu. Kata Habil, kalau kamu mau membunuh saya tidak akan menggunakan tangan saya untuk membunuh kamu, karena kamu saudara saya
kamu seagama dengan saya, apapun alasannya, saya tidak akan membunuh orang Islam. Nah, inilah prinsip bahwa membunuh itu meskipun dia berhak untuk membela diri ketika mau dibunuh itu, tapi lebih baik mengalah kepada saudara Islam itu. Dikatakan di akhir zaman itu karena banyaknya pembunuhan, kalau kita seandainya di seperti perampokan, seperti begal motor dan sebagainya, kita ini sudah bisa melawan sebenarnya. Tapi kalau kita yang melawan ini, yang kita bunuh adalah orang Islam, maka kunu khairai ibni Adam, kata hadis ini. Kalau seperti itu, jadilah kamu di antara yang terbaik daripada kedua putra Nabi Adam. Jadilah orang yang mengalah. Kalau sesama muslim, kita harus mengalah, karena kalau kita membalas itu adalah juga salah. Meskipun secara fikih diperbolehkan, tapi membalas itu harus sesuai dengan keadaan. Kalau kita cukup membalas dengan omongan, tidak boleh dengan tangan. Kalau dengan tangan cukup memukul satu kali, tidak boleh melebihkan. Nah, pembalasan itu kadang-kadang diiringi emosi. Dia memukul kita satu kali, kita memukulnya 3 kali misalnya. Ini sudah dosa haram. Jadi al-ainu bil ain wal anfu bil anfi wal udhunu bil udhun, itu masalah kisos ini harus pas. Kalau dia melukai hidung, dia dibalasnya pas hidungnya. Kalau dia melukai telinga, yang dibalas juga harus telinganya. Nah, kalau di sisi yang lain ini berbeda sudah. Ada kadarnya, kerusakan yang ditimbulkan ini nanti ditimbang. Kalau tidak sama, nah ada denda atau ada pembalasan yang lain. Maka itu membalas yang sepadan dengan kezaliman seseorang ini sangat sulit kalau tidak ditegakkan oleh yang berwenang. Maka kalau kita menghadapi keadaan yang terzalimi, jadilah yang terbaik di antara kedua putra Nabi Adam alaihissalam. Lebih baik mengalah. Nah, kalau kita lihat zaman sekarang ini, na'udzubillah, gara-gara tawuran pulang sekolah, padahal tidak tahu sebabnya. Apa gini kok tawuran ini? Supporter bola dengan yang lainnya saling tawur sampai ada yang terbunuh. Nah, ini alasan membunuhnya kadang-kadang tidak jelas. Yang terbunuh kadang-kadang tidak tahu kalau dia ini melakukan kesalahan, padahal dia jalan kaki biasa. Ketika ada yang lari-lari, dia salah sasaran jadi korban. Nah, ini namanya haraj wal maraj. Di akhir zaman ini marak pembunuhan, yang membunuh tidak tahu alasannya, yang dibunuh juga tidak mengerti kenapa saya terbunuh. Maka itu, kalau seperti itu kita lebih baik jadi yang mengalah. Apalagi kalau dua-duanya saling berhadapan-hadapan, saling niat untuk melukai, membunuh temannya. Dikatakan al-qatil wal maqtul finnar. Kalau sudah berhadapan-hadapan, dua orang yang sudah emosi, membawa senjata tajam, berkelahi, duel, carut bahasa kita, maka yang mati dan yang membunuh semuanya masuk neraka. Tidak ada yang masuk surga. Kata Rasulullah seperti itu. Maka ditanya oleh para sahabat, mabalul maktul, bagaimana kalau yang terbunuh ini bisa masuk neraka? Kalau yang membunuh jelas masuk neraka. Kalau yang terbunuh kok juga masuk neraka? Maka Rasul menyatakan dia itu sudah berniat untuk membunuh temannya, cuman dia keduluan. Innamal a'malu bin niat. Kalau dia sudah niat bertarung, itu niatnya membunuh sudah, maka dengan niatnya tadi dia masuk neraka. Alhamdulillah min. Nah, oleh karena itu sangat dijaga emosi, sangat dijaga
tentang haknya sesama muslim. Karena dikatakan man asma minni dima'ahu, siapa orang man qala la ilaha illallah, maka siapa orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah asma minni dima'ahum wa amwalahum, sudah terlindungi dari kita umat Islam darahnya dan harta bendanya. Selama dia mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh dilukai, apalagi sampai dibunuh. Harus dijaga kehormatannya dan harta bendanya. Nah, membunuh itu ada beberapa versi. Yang pertama, membunuh yang sengaja. Yang sengaja dan menggunakan benda yang biasa digunakan untuk membunuh. Ya, seperti orang yang sudah niat bertarung dengan seseorang membawa celurit, senjata tajam, maka ini dikisos. Kalau dia membunuh orang, dia harus dibunuh. Yang kedua, membunuh yang tidak sengaja, tapi menggunakan benda yang biasa untuk membunuh. Seperti misalnya, maaf, kalau ada orang berlatih panahan, dia lepaskan panahan ke sasarannya ini meleset. Ternyata di belakang itu ada orang yang pencari rumput, terkena di situ mati. Atau maaf, kadang-kadang polisi ingin menembak penjahat meleset, terkena orang biasa mati. Nah, ini bukan dikisos karena dia tidak sengaja, tapi kena denda. Dendanya jam yang mughaladah, yaitu 175 unta. Tadi yang dikisos itu kalau keluarganya memaafkan, maka diganti dengan diyat mughaladah, denda yang berat yaitu 100 unta. Kalau yang tidak sengaja tapi menggunakan barang yang biasa untuk membunuh, ini 50. Kemudian ada yang tidak sengaja dan tidak menggunakan sesuatu yang tidak biasa dipakai, yang sengaja tapi menggunakan benda yang tidak membunuh. Seperti misalnya ada temannya, kita pukul dengan misalnya subhan atau tasbih. Ini kan benda yang tidak biasa membunuh. Atau misalnya dilempar dengan batu kecil, ternyata mati. Atau yang marak itu terjadi tabrakan. Kita naik motor, alhamdulillah, ada orang nyebrang ketabrak, mati. Nah, ini bagaimana? Ini tidak dikisos, tapi dikenakan dam atau denda di 50 onta. Itu nggak sengaja, tapi kalau menabrak itu nggak sengaja. Tapi yang memukul tadi itu yang sengaja. Kan memukul ini kan dengan kesengajaan, pas kena sesuatu yang vital sampai mati. Atau anak-anak, tapi kalau anak-anak beda. Ada orang besar main kelereng, ketapel, pas kena orang mati. Nah, ini yang sengaja tapi tidak menggunakan barang yang biasa untuk membunuh. Yang keempat ini yang tidak sengaja, yang menggunakan barang yang tidak membunuh, ya, seperti tabrakan atau kadang-kadang ya kita dorong-dorongan, pas dia jatuh tersungkur mati, ya itu tetap kena denda. Karena orang yang membunuh itu adalah menghilangkan hak keluarganya untuk dapat nafkah istrinya, anaknya, dan sebagainya, atau untuk memberikan rasa ganti atas kesedihan ditinggalkan orang yang meninggal dunia, itu tetap dikenakan denda. Ini semua kalau keluarganya tidak memaafkan. Kalau secara kekeluargaan bisa dimusyawarahkan. Makanya membunuh itu apapun alasannya haram. Sesama muslim, maaf, kadang-kadang tawuran,
Nah ini juga haram, baik itu menggunakan senjata atau tidak, itu tidak diperbolehkan. Kalau misalnya seperti yang marak sekarang ini, olahraga seperti tarung bebas dan sebagainya, itu hukumnya juga haram meskipun tidak membunuh, karena itu bisa menjadi kemungkinan untuk terjadi pembunuhan. Alhamdulillah ya. Olahraga yang lain masih banyak, ya masih banyak olahraga yang tanpa harus melukai orang lain. Wasariqatu, kemudian mencuri, wal ghasbi, wal juga ghasab. Ini hukumnya haram, tidak boleh dikatakan halal. Nah, kalau mencuri karena diberikan orang lain, bagaimana hukumnya? Seperti ada cerita, tapi ini tidak jelas sumbernya. Kalau ada seorang sunan itu, dia mencuri dari harta milik Belanda untuk dibagikan kepada orang-orang pribumi. Nah ini dosa atau tidak? Orang Islam mencuri kepada orang kafir, hukumnya tetap dosa, tidak ada. Kalau kepada orang kafir halal, kepada orang Islam haram, tidak. Ya tetap hukumnya harta itu masing-masing. Orang kafir punya hak, orang Islam juga punya hak dalam kepemilikan harta. Au harrama halalan kadzalik kal bai' wan nikah, atau naudzubillah mengharamkan perkara yang halal. Ya, ini seperti contohnya jual beli atau menikah. Ya, kalau membahas menikah ini pandangannya pasti poligami. Ya, poligami itu banyak, maaf perempuan yang melarang, padahal itu hukumnya halal. Ya, wa ankikhul ayyama minkum wasalihin wa ankikhul ya mathna wa thulatha wa ruba'. Boleh menikah itu, kalau menikah jelas boleh karena hak. Tapi kalau yang selingkuh, main di belakang layar, itu hukumnya haram, beda. Jangan menghalalkan selingkuh tapi mengharamkan poligami, itu hukumnya bisa bertambah. Ya kalau tidak setuju bilang tidak setuju karena alasan masih banyak hal yang harus dibenarkan, misalnya urusan agamanya, urusan nafkahnya, urusan tanggung jawabnya dan semuanya. Tapi yang mengharamkan yang halal itu hukumnya murtad, na'udzubillah min dzalik. Sehingga tidak boleh bukan melarang tapi memberikan wacana. Seharusnya itu di dalam mau melakukan poligami itu diberikan wacana, bukan pelarangan. Dalam hukum agama pun di Indonesia ini tidak melarang melakukan poligami, tapi ada syaratnya, harus mendapatkan izin istri yang pertama dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia. Tapi itu bukan hukum Islam, itu syarat-syarat yang dibuat untuk kemaslahatan itu, bukan menjadi wajib. Nah, artinya Islam tidak melarang, negara pun tidak melarang, asalkan sesuai dengan aturan. Tapi yang menjadi pertimbangan itu lam ta'dilu fawahidatan, kalau tidak bisa adil maka satu saja. Poligami itu kita bahas agak panjang ini supaya tidak salah paham. Yang jadi contoh adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada hadis itu, kalau orang beristri dua, kemudian dia tidak adil kepada salah satunya, maka di akhirat itu dia akan dibangkitkan dalam keadaan jalannya miring, doyong ke salah satu arah, ya miring seperti itu. Ini lebih condong ke salah satunya.
tidak bisa tegak adil. Ya, dia jalannya miring seperti ini. Bukan mau jatuh tapi seperti itu, dari tempat bangkit sampai ke padang mahsyar miring terus. Di padang mahsyar berdirinya miring. Nah, ini orang-orang yang gak adil dengan istri-istrinya. Contoh poligami itu adalah Nabi Muhammad Allahumma shalli wa sallim alaihi. Beliau dalam kismah, dalam pembagian waktunya antara suami istri satu dan yang lain itu adil. Pembagian dalam urusan nafkah juga sama. Tidak yang A mendapatkan 3/4 gaji, yang B 1/4 gaji. Ini tidak boleh. Jadi sama. Nah, kemudian juga penjagaan syariat itu harus terjaga, kontrol, tidak boleh secara jauh. Kenapa? Kalau terlalu jauh ini nggak tahu istri yang di sana itu apa yang dilakukan, sholat atau tidak, membuka aurat atau tidak, dia keluar dari rumah atau tidak, dia tidak bisa kontrol. Makanya lebih berat itu adalah menjaga syariatnya istri daripada memberikan nafkah. Kalau nafkah bisa ditransfer, tapi penjagaan syariat ini tidak bisa, harus dalam pengawasan. Makanya Nabi itu istrinya rumah-rumahnya di sekeliling Masjid Nabawi, karena bisa dijangkau. Kalau ada yang sakit bisa segera dijenguk, kalau ada yang perlu bisa langsung ditolong dan sebagainya, sehingga merasa semua istri ini mendapatkan hak yang sesuai. Nah, kalau misalnya yang satu karena sudah jauh, ketika sakit cuma ditelepon saja dan sebagainya, atau yang lainnya pendidikan anaknya, masalah ngaji dan sebagainya ini, nah itu akan menjadikan tanggungan nanti di hari kiamat. Awal ma yata'allaqu bihil abdu yaumil qiyamah ahluhu wa aulad. Pertama kali yang menjadi penuntut di hari kiamat itu adalah istri dan anak-anak. Kalau istrinya satu, yang menuntut satu. Kalau istrinya lebih dari satu, yang menuntut juga lebih dari satu. Anak-anaknya akan menuntut kalau hak-haknya tidak diperoleh dari orang tuanya, dari suaminya. Oleh karena itu halal itu adalah hukumnya, tapi harus dengan pertimbangan syariat yang sebenar-benarnya. Ada minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.